bagus. Kenalkan, nama saya Amar Sultan. Ingin mewawancarai suatu store dari Mas Faris ini yang dimana terkait dengan sepatu Mas ya? Yes, betul. Sneakers itu Mas ya? Iya. Baik, langsung saja untuk pertanyaan kepada sesi pertama Mas ya. Oke. Berubah. Dimana menurut Mas ini makna integritas dalam kepemimpinan bisnis yang benar-benar di lapangan itu gimana sih? Oke. Integritas ya Mas? Iya kan, oke. Jadi pertama menurutku integritas itu sesuatu yang nggak bisa dibayar oleh apapun, baik itu waktu maupun uang. Jadi aku ngasih landasan dulu ya Mas. Jadi integritas itu hal yang nggak bisa dibayar oleh apapun, dan integritas itu ibarat bola kaca. Kalau kita udah jatuh dengan integritas kita, susah untuk memperbaikinya. Tapi kalau kegagalan dalam sebuah proyek itu bola karet. Semakin kita terjatuh, mantulnya semakin tinggi. Nah, terus tadi pertanyaannya integritas sepenting apa ya? Iya. Oke. Ya bagiku nggak ada kata lain selain yang paling penting sih Mas, integritas. Karena integritas bagiku selaku aku owner atau pemilik bisnis ya, atau pelaku usaha, integritas adalah hal yang utama karena kita harus memilikinya baik secara natural maupun secara teknis. Nah maksudnya gimana tuh? Secara natural dan teknis. Maksudnya gini, secara natural tuh integritas dilandasi oleh kita punya tujuan apa di bisnis, dan mau nggak mau apapun kondisinya, apapun masalahnya, kita harus on the track dengan apa yang menjadi tujuan kita. Jadi kita udah gak usah membedakan apapun, hanya fokus di satu tujuan untuk integritas kita ya. Terus by teknis, integritas adalah ya sesuatu yang mau nggak mau harus ditekan Mas. Ditekan dalam arti itu contoh misalnya kita nggak tahu nih ke depannya kita ada masalah apa di bisnis. Sedangkan kita sebenarnya udah punya plan-plan yang berkaitan dengan masa depan bisnis. Nah, dari masalah yang akan datang itu, yang akan membentuk plan-plan kita di bisnis, ya salah satu mengantisipasinya atau salah satu kemampuan kita untuk bisa menangkap itu dari masalah menjadi peluang itu pasti kita itu. Ya kurang lebih gitu Mas. Agak ini ya. Agak ya. Atau belum dapat nih. Situasi yang ada dalam bisnis Mas Butuh itu gitu atau apa? nah seperti begitu. Kalau ngomongin integritas itu dibutuhkan pas kapan? Setiap saat Mas. Itu. Jadi kita melakukan hal kecil yang besar butuh integritas. Sesimpel kita janjian untuk mungkin plan bisnis atau meeting itu butuh integritas juga. Berarti bukan mengandalkan cuma pada satu pertemuan atau satu proyek itu, tapi tetap dari awal sampai sehingga hari ya. Yes, apapun. Bahkan dari segi berpikir pun harus punya integritas. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, gimana bisa nggak sih Mas kayak menceritakan keputusan tersebut yang pernah diambil Mas kan sebagai owner? Oke. Gimana? Maksudnya ini masalahnya apa atau gimana caraku mengantisipasi kesulitan itu? Ceritain yang bagian apanya nih konteksnya? Keputusan yang paling sulit banget nih nentuin antara plan A atau plan B gimana? Oke. Kalau secara jujur, so far ya Mas, itu aku belum pernah sih nemuin masalah yang pada akhirnya itu
jadi kesulitan utama dan akhirnya harus memilih option A atau option B. Karena so far pertumbuhanku tuh dilandasi oleh langkah kita yang juga step by step dari bawah, bukan langsung punya kita misalkan belum punya capability untuk melakukan sebuah something, tapi kita udah masuk ke plan itu enggak. Jadi aku jalur berpikirnya lebih, misalnya kita punya big plan, terus aku petakan sampai ke bawah banget, sampai hal terkecil banget, nah kita lakukan dari awal itu. Jadi aku nggak sering berbenturan langsung kepada hal yang besar. Gitu. Faktor yang paling mempengaruhi keputusan tersebut, nilai tim dengan pasar keluarga itu mempengaruhi. Pastinya mas. Jadi contoh misalkan aku punya project, lalu akan ada keputusan yang tak ambil. Pasti yang pertama aku konsultasikan ke tim dulu nih, secara teknis, secara pekerjaan baik operasional itu gimana. Nah biasanya kalau secara feeling, kalau secara untuk garis besar perkembangan personal maupun bisnis, itu aku pasti masih ke keluarga. Nah tapi Follow up tentang bisnisnya lagi ya. betul kurang lebih kayak gitu. Mas, selanjutnya untuk pelajaran selanjutnya, dalam praktik bisnis di Indonesia sering muncul hal-hal yang dianggap wajar atau kutip. Bagaimana sikap Masnya menyikapi hal tersebut? Aku nggak bisa ngasih jawaban kalau nggak ada contoh realnya mas, karena wajar dalam tanda kutip itu banyak, bisa jadi tanda kutip dalam artian umum dan itu bagiku wajar, mungkin aku bisa bilang wajar. Contohnya aja gitu. Membedakan antara relasi bisnis dan konflik kepentingan itu. Oke, konflik kepentingan itu sejauh ini kalau yang aku alami ya mas, ya balik lagi ke kepentingan pribadi ya. Ke kepentingan bisnis. Kalau kepentingan pribadi kayaknya nggak ada, belum ada ya mungkin. Kecuali kalau aku mungkin ada punya organisasi atau mengikuti organisasi tertentu, itu mungkin ada. Seperti yang mas tahu, kalau antara bisnis dan organisasi di Indonesia kan seringkali membawa kepentingan pribadi dan lain-lain kan. Nah mungkin itu ya yang cuman di aku kan, aku masih berbisnis. Satu-satunya hal yang tak pegang sekarang hanya bisnis. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana sistem dan budaya organisasi mempengaruhi karyawan dan pimpinan? Oke. Perilaku organisasi yang seperti apa berarti ya? Yang jelas kalau di tempatku kerja itu aku pengennya ya mas, kita itu bekerja dengan fun. Kita pengennya itu bekerja dengan hati yang senang. Cuman ada konsekuensinya ya, dimana di sisi kita fun, kita happy, aku juga pengen ada harapan yang dimana pekerjaan yang dikelola atau yang di-handle itu dikerjakan dengan serius. Nah biasanya gimana sih cara menerapkan pola-pola seperti itu ya, mungkin dari akunya sendiri yang harus fun dulu untuk mentelepon anak-anak atau tim yang ada di bawah gitu. Cuman aku pengen goalnya tetap goal utamanya tetap bisnis berjalan dengan lancar, project tetap berjalan dengan lancar. Jadi masnya lebih kayak merangkul banget antara pasien dengan tim gitu ya. Yes, bisa dibilang mungkin gitu. Cuman untuk memvalidasi itu naik dari aku kan berarti subjektif toh. Nah mungkin kamu boleh nanti ada sesi interview dengan tim yang lain, kamu boleh tanyain langsung kalau masalah itu ya. Oke, baik. Cuman metodeku kurang lebih kayak gitu. Dan yang jelas aku ini sih melarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang itu menyinggung masalah pribadi dan lain-lain. Kemudian menurut masnya nih, seberapa penting keteladanan dibandingkan aturan tertulis? Oke,
dan aturan tertulis ya. Kayak apakah pemimpin harus selalu menjadi orang pertama yang memikul risiko? Oke. Kalau bagiku pemimpin itu adalah salah satunya orang yang memang paling besar mas memikul resikonya. Itu. Tapi apakah risiko itu satu-satunya akan jatuh ke owner atau ke pemilik, itu enggak juga. Semuanya pasti punya risiko ya. Maksudnya tim juga ada risiko. Contoh kayak misalkan melakukan kesalahan. Misalkan contoh aku ngasih tanggung jawab untuk dia tak pinjemin laptop sama HP. Ternyata HP-nya rusak karena apa ya, karena inilah tingkah laku pribadi gitu, misalkan kayak gitu, karena kesalahan pribadi, sorry. Nah itu pasti kan bagian dari resiko tim juga. Cuma maksudnya kalau resikonya ini juga tergantung apa tuh. Kalau resiko bisnis, fluktuasi itu pasti ini aku sendiri yang menanggung. Cuman bukan berarti tim juga nggak punya resiko, ya kan ya. Jadi tergantung tanggung jawab apa. Kemudian jika masnya harus memberikan satu nasihat kepemimpinan berbasis nilai kepada mahasiswa, gimana nih mas? Kayak nilai apa yang paling sering diuji dalam perjalanan kepemimpinan, atau kesalahan apa yang paling banyak terjadi pada pemimpin muda? Oke. Mungkin pertama dulu mas, kalau kesalahan pemimpin muda, yang jelas yang aku alami itu nggak bisa dihindari, dan justru malah aku lebih banyak dapat dari luar, artinya kayak orang lain yang mengevaluasi. Contoh misalkan terlalu rebel, terus misalkan omongannya ngawur, itu aku sering dulu. Cuman akhirnya dari pihak-pihak luar, entah keluarga, entah tim, itu malah mereka yang remeh. Terkadang anak muda kan egonya masih tinggi, terus jiwanya masih panas. Nah itu mungkin yang susah untuk diredam. Mungkin secara pribadi, secara personal kurang lebih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi kayak gitu. Cuman, tadi nasihat ya? Iya. Oke, nasihat ya. Ini berarti konteksnya kepemimpinan itu mimpin orang ya? Atau gimana? Seorang leader gitulah. Oke, berarti leader itu ada yang dipimpin nggak? Iya. Nah kalau aku boleh ngasih nasihat mas, sederhana aja sih. Pimpinlah dirimu sendiri sebelum kamu memimpin orang lain. Nah kayak gitu. Jadi kamu belajar mimpin diri sendiri mas. Contoh kamu bikin aturan besok bangun jam 6 gitu. Kamu besok bangun jam 8 kan itu udah nggak sesuai aturanmu kan. Nah di sisi lain kamu munafik, nyuruh orang lain bangun jam 6, padahal kamu sendiri bangunnya jam 8. Jadi kamu jadi pemimpin untuk dirimu sendiri gagal. Nah maksudnya memimpin diri sendiri itu fundamental dari apapun yang akan kita alami di hidup ini. Nanti Iya mas, ini dalam banget sih. nah, Dalam banget sih mas. kurang lebih gitulah. Oke mas. Kemudian selanjutnya dalam perjalanan kepemimpinan mas ini, kapan integritas itu benar-benar diuji oleh tekanan bisnis, kayak tekanan datang tak dari siapa? Oke. Oh jelas mas, aku udah berkeluarga. Aku punya istri dan punya 2 anak. Terus aku juga di bisnis punya beberapa tim. Nah di situ sebenarnya integritas pada akhirnya harus tak kelola dengan baik. Di saat aku harus mengelola bisnis, gimana caranya aku sebelum itu mengelola tugasku sebagai ayah di rumah. Dan sebaliknya kalau misalkan pas aku lagi bekerja sebagai ayah, gimana caranya aku mengelola dulu bisnisnya sebagai owner. Itu baru sebagai ayah, belum sebagai suami. Nah kayak gitu. Jadi kayak dibagi-bagi gitu mas ya? pasti, dan itu juga susah. Nah justru yang membuat aku bisa berjalan dengan itu balik lagi seperti apa yang kamu tadi, itu memimpin dirimu sendiri. Jadi tadi ya? Ya, jadi kamu bukan tentang memimpin anak-anak di gudang, bukan tentang memimpin anakmu sendiri, atau bukan tentang memimpin istrimu lagi, tapi fundamental utamanya, porosnya itu ada di gimana caranya kamu memimpin integritasmu sendiri. Nonton mas. Baik. Ya, Kemudian bagaimana masih mengambil keputusan ketika semua pilihan sama-sama berisiko, kayak
dari Mas ini ada nilai tertentu yang selalu menjadi kompas keputusan atau gimana? Oke, kalau misalkan pilihannya sama-sama beresiko gitu loh. Nah ini tak disema juga ya mas, nggak ada pilihan yang nggak beresiko. Pasti selalu ada di bisnis. Nah cuman biasanya paling gampang yang tak pilih mana yang paling menguntungkan. Sekalipun itu resikonya lebih besar. Kayak gitu. Selagi juga resikonya masih bisa dikontrol atau dikelola. Karena sejatinya mau kecil mau besar, resiko itu pasti terus ada. Bahkan kamu nggak berbisnis pun punya resiko. Ya harus mau diatur sama sistem. Ya. Itu bagiku resiko kan. Ya. Ayo wes, berarti aku itu misalkan aku memilih jadi itu aku juga punya resiko. Nah, kenapa gitu? Tipenya tadi yang ngambil keuntungan yang paling gede ya. Pasti prospek yang paling besar, keuntungan yang paling besar. Jadi memang itu sisi kapitalisme lah. Kayak gitu. Oke. Kemudian dalam konteks bisnis di Indonesia itu sering ada praktik yang dianggap cut, ini udah aku baca tadi. Oke, praktik yang tanda kutip itu ya. Oke. Lanjut. Kemudian menurut Mas ini seberapa besar perilaku pemimpin mempengaruhi budaya kerja dibandingkan aturan tertulis, kayak perilaku apa sih yang paling cepat ditiru oleh karyawan? Oke, menurutku kalau kontennya perilakuku sebagai owner dan aturan tertulis itu memang sangat lebih berpengaruh perilaku di kondisi atau konteks kerja yang sekarang. Gitu. Contoh misalkan sekalipun aku nggak selalu standby di kantor maupun gudang, gimana caranya aku mencari bahwasannya aku di luar itu juga bekerja keras. Nah sehingga mindset dari apa yang mereka tangkap, mereka juga berpikir bahwa aku ini walaupun di luar aku tetap kerja keras. Nah sekalipun aku adalah bosnya mereka, aku tetap kerja keras. Dan balik lagi pada akhirnya mereka berpikir bahwa mereka juga kurang lebih harus sama, karena aku selalu bilang yang aku lakukan ini mungkin mungkin bisa di make sure ya. Jadi aku selalu ngomong ke anak-anak tim bahwa sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini, kalian mau kerja keras mau enggak, itu sejatinya kalian sedang membangun diri kalian sendiri, bukan hanya membangun usaha. Nah, makanya kadang-kadang memang perilaku aku sebagai owner itu lebih berpengaruh daripada aturan yang tertulis. Nah, aturan tertulis hanya untuk menjaga teknis dan operasional aja sih, SOP itu. Tapi kalau kamu ngomongnya tadi pertanyaan karakter, sifat, pasti cerminannya adalah Tadi ya. betul. Ya sudah di ujung wawancara ini. Oke. Saya sangat berterima kasih kepada Mas Lea ya, atas memberikan segala solusi dan untuk membangun suatu jiwa leadership untuk para leadership muda ini. Oke. Dan saya berharap untuk bisnisnya Mas lebih oke ke depannya, amin, lebih lancar dan semua urusan Mas segala dunia dan akhirat ini lancar, amin. Dan salam ya Mas buat tim Masnya juga. Oke, siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara ini. Siap. Oke, wawancara kepada owner salah satu store sepatu dengan Mas Bagus di sini sudah sampai di ujung wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.